Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama mendengarkan kajian, membahas secara bersama kajian tentang di bulan Ramadan, bulan yang tentu bulan yang sangat istimewa dan dinanti-nantikan oleh kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengkaji tentang sejarah puasa Ramadan. Artinya ditinjau dari perspektif nuzulul Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum puasa Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu di Madinah pada tahun kedua Hijriah, beliau sudah biasa melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa setiap tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian ada puasa yang biasa dilakukan Nabi juga adalah puasa 3 hari tiap bulan yang dilaksanakan setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Karenanya puasa ini disebut dengan puasa Ayyamul Bid, yang artinya puasa putih, karena seperti kata Baydaul Qamar yang berarti putihnya bulan. Pada tanggal 13, 14, 15 itu waktu perang-perangnya bulan di bulan Qamariyah atau di bulan Hijriah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa Ramadan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah, yaitu pada tanggal 10 Sya'ban. Artinya kalau dihitung berarti Nabi Muhammad SAW itu selama 9 kali Nabi Muhammad SAW mengalami puasa di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana asbabun nuzul atau sejarah puasa bulan Ramadan menurut para ahli tafsir atau secara asbabun nuzul? Maka kita lihat ada 2 pendapat yang begitu besar, yaitu 2 pendapat yang dianut, yaitu yang pertama bahwa ayat puasa Ramadan itu diturunkan sekaligus. Ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 diturunkan secara menyeluruh. Dan ada juga riwayat yang mengatakan atau pendapat yang kedua bahwa puasa Ramadan itu diturunkan secara bertahap. Dan ini tidak masyhur, karena biasanya kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa ayat Al-Quran tentang pensyariatan Ramadan itu diturunkan secara menyeluruh. Akan tetapi memang ada riwayat yang kedua bahwa dilakukan secara bertahap. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Mu'ad bin Jabal, ya, bahwa pensyariatan Ramadan itu yang pertama turunnya ayat surat Al-Baqarah 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dua ayat tersebut itu adalah menurut riwayat Ahmad dari Mu'adz bin Jabal adalah masih pada proses at-takhir, pilihan, yaitu siapa yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa juga tidak apa-apa, akan tetapi membayar fidyah, yaitu it'amu kulli yaum miskinan, jadi memberikan makan setiap hari bagi orang miskin. Karenanya di ayat tersebut dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bahwa orang-orang yang tidak kuat berpuasa maka silakan membayar fidyah, yaitu memberi makan bagi orang miskin. Akan tetapi dalam Al-Baqarah ayat 184 ini Allah mengutamakan kepada orang yang berpuasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah kalian, maka sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada proses ilzam atau proses ijbar, di mana diwajibkan kepada umat muslim semuanya untuk berpuasa. Maka turunlah ayat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyashumhu. Nah, ini adalah proses ilzam atau ijbar, diwajibkan kepada semua muslim. Artinya bukan pilihan lagi, tetapi proses kewajiban bagi seluruh orang muslim mampu tidak mampu semuanya harus berpuasa, kecuali orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Nah, dan yang terakhir adalah proses karena tidak ada batasan-batasan daripada puasa Ramadan tersebut, kapan waktu buka, kapan boleh makan minum, maka diturunkanlah ayat selanjutnya, wahilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sampai akhir ayat, yaitu ayat Quran surat Al-Baqarah 187. Dan tentu itu ada asbabun nuzul, kenapa ditetapkan, kenapa turunnya ayat tersebut bisa turun, tentu ada asbabun nuzulnya. Dan mungkin minggu besok bisa kita lanjutkan, yaitu dengan asbabun nuzul dari ayat Al-Baqarah surat ayat 187. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari terus kita saksikan Kultum Nusantara Podcast. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.